Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya dengan nama Nur Hasan Udin, biasa dipanggil Hasan, Prodi Informatika B dengan NIM 210 204 1028. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threat tentang diri sendiri yang membantu untuk memahami lebih tentang kelebihan, kekurangan, kesempatan serta ancaman untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pertama di sini pekerja keras pada sesuatu yang dimati. Pekerja keras pada sesuatu yang diminati. Merujuk pada kemampuan saya untuk bisa berfokus dan bekerja keras dengan apa yang saya minati. Seperti ketika saya mencoba untuk membuat channel YouTube dan saya meminati hal tersebut, saya berusaha untuk setidaknya mengupload satu video dalam satu hari. Kedua, mampu belajar sesuatu yang baru. Hal ini merujuk kepada keinginan atau kemampuan saya untuk mempelajari hal-hal yang baru, terutama entah itu di bidang pemrograman atau di luar pemrograman itu sendiri. Seperti halnya ketika saya mencoba untuk membantu orang tua saya dalam berjualan. Kedua, open minded atau berpikir terbuka, merujuk pada yang ketiga, open minded atau berpikir terbuka, merujuk pada kemampuan saya untuk bisa menerima apapun yang dikatakan orang lain dan mengolah apa yang dikatakan orang lain atau pemikiran dari orang lain, sehingga saya di sini tidak terlalu seperti keras kepala dalam berbagai hal, entah itu dari agama, politik, ataupun profesionalitas dalam pemrograman. Yang keempat, mampu bekerja dalam tim maupun mandiri. Untuk yang mampu bekerja dalam tim, walaupun saya kekurangan dalam pengalaman hal tersebut, saya yakin bahwa saya bisa untuk bekerja dalam sebuah tim. Dan untuk pekerjaan mandiri, saya memiliki sedikit pengalaman atau semacam rasa untuk semacam bagaimana saya merasa enak gitu jika harus melakukan hal-hal mandiri secara mandiri. Yang kelima, memahami pemahaman dasar dalam pemrograman. Hal ini merujuk pada bahwasanya saya juga adalah mahasiswa dalam bidang pemrograman atau mahasiswa dari prodi informatika yang membuat saya paham dalam hal-hal dasar dalam pemrograman. Contohnya adalah bisa untuk membuat website sederhana maupun aplikasi Android sederhana, ataupun membuat game-game sederhana seperti game Tetris. Dua, weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah masih belum mampu dalam pemrograman yang cukup kompleks. Hal ini merujuk pada kemampuan saya yang masih dasar dalam hal pemrograman dan belum terlalu bisa mengerjakan hal-hal yang cukup kompleks, seperti bagaimana saya belum bisa untuk membuat sebuah website yang kompleks seperti yang dimiliki Kompas ataupun aplikasi-aplikasi seperti jual beli, dan saya belum bisa untuk mengerjakan atau memahami hal tersebut. Kedua, kurangnya pengalaman kerja. Hal ini juga merujuk bahwasanya saya belum pernah magang pada suatu startup ataupun perusahaan, sehingga saya belum memiliki sama sekali pengalaman untuk kerja dalam bidang profesionalitas. Yang ketiga, kurang baik dalam berkomunikasi. Hal ini merujuk pada saya sendiri yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, ataupun lebih tepatnya kepada orang asing. Hal ini adalah kelemahan yang sangat fatal untuk saya, karena membuat saya tidak bisa berkembang sampai ke titik-titik tertentu. Keempat, sering terbebani dengan pekerjaan di rumah maupun tugas kampus. Seperti yang saya pernah bilang, bahwasanya saya juga membantu orang tua untuk membuat jajan pasar dan membantu dalam perjualan. Hal ini membuat waktu untuk mengembangkan diri atau waktu untuk mengolah mempelajari pemrograman yang lebih kompleks kurang, serta tugas kampus yang semakin menumpuk
dari hari ke hari yang membebani saya juga. Opportunities atau peluang. Pertama, banyaknya video tentang pemrograman terutama di YouTube. Hal ini merujuk pada banyaknya seperti video-video tentang pemrograman seperti cara untuk membuat website ataupun aplikasi yang bertebaran di YouTube ya, yang mampu untuk membuat saya lebih mengembangkan diri dalam YouTube. Ini juga tentang ini juga bisa merujuk pada bukan hanya video tapi juga website-website yang bisa membantu saya untuk lebih mengembangkan diri dalam pemrograman. Yang kedua, tren industri digital yang semakin naik. Hal ini merujuk pada peluang global yang semakin naik, terutama di bidang industri digital maupun industri dalam bidang IT itu sendiri. Yang paling terasa adalah di bidang AI atau Artificial Intelligence yang saat ini semakin naik. Entah itu dalam bidang profesionalitas ataupun dalam bidang hiburan. Kedua, banyak peluang untuk bekerja freelance. Hal ini merujuk pada banyaknya peluang untuk pekerjaan freelance, terutama untuk bekerja di bidang IT itu sendiri ya. Karena kita sudah tahu beberapa hal, satu dua hal di mana kurangnya tenaga kerja di luar negeri, terutama di Jepang maupun di Australia, yang membuat kita bisa mendapatkan peluang dari bekerja freelance untuk perusahaan-perusahaan luar negeri. Keempat, proyek sampingan berupa channel YouTube. Hal ini merujuk pada saya yang telah membuat channel YouTube yang masih dalam tahap pemula atau masih tahap awal sebagai proyek tambahan atau bisa menjadi proyek utama ketika channel YouTube saya sudah sukses. Threat atau ancaman. Pertama, persaingan ketat di bidang IT. Hal ini merujuk pada banyaknya lulusan dari kampus-kampus ternama di bidang IT. Hal ini memperketat persaingan yang semakin masif, terutama tidak banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Kedua, ketidakpastian ekonomi terutama di industri teknologi. Ini merujuk pada bagaimana industri teknologi itu bisa berupa peluang maupun bisa berupa ketidakpastian. Hal ini kita bisa lihat pada aplikasi Gojek ataupun pada aplikasi yang serupa yang mengandalkan bidang IT, di mana hal itu perusahaan tersebut semakin menurun valuasinya yang membuat banyak sekali PHK. Ketiga, ancaman AI yang semakin masif. Hal ini merujuk pada kemampuan AI itu sendiri yang dapat melakukan pemrograman sederhana dan beberapa pemrograman yang cukup kompleks yang bisa menggantikan fungsi dari programmer itu sendiri. Yang keempat, kurangnya pengalaman dalam membangun portofolio. Hal ini merujuk juga pada saya yang tidak memiliki pengalaman sama sekali di bidang pekerjaan maupun magang, yang membuat saya kurang dalam mengimplementasikan kemampuan saya dalam bidang pemrograman. Rencana tindakan. Pertama, memanfaatkan kekuatan dengan terus mengasah ilmu pemrograman. Ini merujuk pada bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai channel-channel YouTube yang bisa memberikan ilmu-ilmu pemrograman serta website yang bisa membantu kita dalam hal pemrograman yang bisa kita manfaatkan dalam sebaik-baiknya. Kedua, mengatasi kelemahan dengan mencoba berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Hal ini saya coba untuk mengatasi kelemahan saya dengan cara mencoba berkomunikasi lebih banyak orang dengan coba-coba mencari teman di luar kampus maupun di dalam rumah. Ketiga, memanfaatkan peluang dengan mengikuti kursus online, magang, dan lomba.
Sayangnya saya belum bisa memanfaatkan peluang tersebut, padahal masih banyak atau sangat banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dalam kursus online, terutama magang dan lomba. Itu sangat banyak, apalagi sekarang bisa magang online maupun lomba online, jadi gak melulu pergi ke tempat lomba tersebut. Yang keempat, menghadapi ancaman dengan lebih banyak menambah pengalaman dan beradaptasi. Hal ini merujuk pada untuk kita bisa lebih banyak menambah pengalaman dari magang online ataupun lomba-lomba, entah itu dari offline maupun online, serta dapat beradaptasi dengan AI dengan cara memanfaatkan sebaik-baiknya AI dalam bidang pemrograman maupun di bidang lainnya, yang bisa membuat kita tidak tertinggal untuk lebih bisa memanfaatkan AI itu sendiri. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.